Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Baik, ada beberapa klasifikasi kelompok. Yang pertama itu ada formal dan yang kedua itu ada informal. Yang formal itu ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah common group, yang kedua adalah task group. Begitupun dengan informal, dia ada dua bagian juga. Yang pertama dia ada interest group dan yang kedua adalah friendship group. Nah, berikut penjelasannya. Definisi dari kelompok yang pertama yaitu dari sebelum kita membahas tentang formal dan informal, sebelum kita membahas tentang common group, task group, interest group, friendship group, kita akan membahas dulu tentang grup kelompoknya tersebut. Yang pertama itu ada grup, yaitu merupakan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang formal group, kelompok kerja tertentu yang didefinisikan dalam struktur organisasi. Nah, yang informal group adalah suatu kelompok yang tidak punya struktur formal dan tidak dibentuk oleh organisasi, muncul sebagai respon terhadap kebutuhan kontak sosial. Definisi yang kedua dari formal itu ada common group, yang dimana kelompok yang terdiri atas individu yang melapor langsung kepada seorang manajer tertentu. Itu merupakan definisi dari common group. Dan task groupnya adalah orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas pekerjaan. Yang kedua adalah interest group, yang merupakan dari informal group atau informal kelompok dan sebagainya. Itu ada dua bagian. Yang pertama adalah interest group, orang-orang yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan tertentu yang menjadi minat atau kepentingan setiap anggota. Dan selanjutnya adalah friendship group, orang-orang yang membentuk kelompok karena memiliki satu arah atau kelebihan yang kesamaan atau lebih kesamaannya, jadi ada beberapa kesamaan atau mendapatkan sebuah chemistry dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah mengapa orang menjadi anggota kelompok. Yang pertama yaitu dari keamanan, yang kedua dari harga diri, yang ketiga dari kekuasaan, status, afiliasi, dan tujuan. Saya ambil contoh dari kelompok seperti geng motor. Dari keamanan, seseorang yang bergabung ke dalam geng motor, dia memiliki keamanan yang tinggi karena dia memiliki sebuah komunitas dan beranggapan bahwa ketika dia masuk ke dalam komunitas tersebut, dia akan memiliki keamanan yang lebih leluasa. Dari segi harga diri, dia merasakan bahwa sensasinya dan emosionalnya dia semakin tinggi dan dia semakin menjadi orang yang lebih percaya diri dengan keberadaannya di kelompok tersebut. Selanjutnya ada kekuasaan. Karena dia memiliki sebuah komunitas atau sebuah geng, jadi dia memiliki sebuah kekuasaan untuk melebihi orang-orang di sekitarnya yang tidak memasuki komunitas tersebut. Jadi dia memiliki sebuah kekuasaan yang dimana orang lain tidak punya. Dari segi status, dia lebih naik daripada orang lain. Karena apa? Karena dia bergabung ke dalam suatu kelompok yang dimana kelompok tersebut itu banyak orang-orang yang akan merubah status mereka yang bergabung pada kelompok tersebut. Afiliasi. Di afiliasi ini kita akan mendapatkan sebuah relasi atau teman-teman yang baru, teman-teman yang lebih tua, yang lebih muda, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak bergabung kepada suatu kelompok atau suatu organisasi ataupun suatu komunitas. Tujuannya, dari segi tujuan, itu kelompok atau geng motor itu berbagai macam tujuannya. Ada yang tujuannya untuk kebaikan, ada juga yang untuk keburukan. Cuman kebanyakan yang terlihat oleh masyarakat umum pada umumnya, geng motor itu adalah impresi awalnya memang buruk, tetapi yang dilakukannya itu bukan oleh pimpinan atau misalkan kandidat-kandidat dari geng motor tersebut. Kebanyakan yang melakukan anarkis atau yang melakukan keburukan di dalam sebuah geng tersebut itu biasanya adalah para oknum. Ya begitupun di instansi, ya di pemerintah dan sebagainya, ya oknum mungkin lah gitu, kayak seperti itulah.
Karena apa? Karena tujuannya dari suatu kelompok itu ada kebaikannya juga. Itu mungkin dari segi geng motor. Kalau contoh dari segi komunitas yang mungkin positif, seperti kayak contohnya Akademi Kripto yang sekarang lagi viral, yang sekarang itu lagi rame. Dari keamanan, bisa jadi dia mendapatkan keamanan yang sama dan sebagainya karena dia memiliki suatu organisasi. Harga diri jelas dia akan lebih tinggi naik harga dirinya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa saya itu lebih daripada kamu yang tidak bergabung dengan anggota kami. Dari kekuasaan sama, dari status itu juga sama, dia akan lebih berkuasa, dia akan akan lebih berwibawa karena dia memiliki suatu komunitas yang memang positif. Dari afiliasi kita akan mendapatkan orang-orang atau relasi yang orang-orang yang memang satu frekuensi, satu tujuan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak muda untuk bisa melek digital dan bisa melek kepada investasi dan cryptocurrency dan lain sebagainya. Oke. Dari struktur kelompok itu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua itu ada peran, yang ketiga itu ada norma, yang keempat ada ukuran, komposisi, dan kepaduan. Dari yang saya ketahui, kepemimpinan itu dia memiliki yang namanya harus ada di suatu kelompok itu harus ada yang namanya pemimpin, karena untuk membuat suatu organisasi atau suatu kelompok, kita perlu yang namanya pemimpin yang bisa mengarahkan kita kepada tujuan yang memang dibuat secara bersamaan oleh kelompok tersebut. Yang kedua ada peran. Di suatu kelompok itu pasti ada saja yang memiliki peran-peran penting, seperti contohnya ketika pemain sepak bola itu kan ada yang namanya kapten, ada yang namanya back, ada yang namanya striker, ada yang namanya kiper. Itu kan dia memiliki peran masing-masing dan dia harus mengerjakan peran tersebut sesuai dengan tugasnya. 3 adalah norma, yaitu bisa disebut norma-norma dalam norma kebaikan dan lain sebagainya. Status, dia memiliki status yang sama mungkin seperti peran. Dan ukuran yaitu ya bisa dibilang seperti ukuran-ukuran yang kayak ukuran harus seperti apa kita mengerjakannya, harus bagaimana kita menjelaskan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah komposisi, yang dimana komposisi itu dia harus melakukan sesuatu atau menjalankan tugasnya yang sama dengan seperti peran. Kepaduan, nah, yang terakhir adalah kepaduan. Semua anggota yang ada di dalam kelompok, struktur kelompok, dia harus merujuk kepada paduan yang sudah diberikan oleh pemimpin mereka. Mungkin seperti itu penjelasan dari dasar-dasar perilaku kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.